Cakep jauh. Capek. Jangan lupa beli sekoteng. Bapak Ibu dari tadi pengen lihat ke Batman paling ganteng. Bu, saya ganteng gak Bu? Nah, terima kasih atas kejujurannya. Saya kalau dari depan persis kayak Sahrukan. Sebelah kanan kayak Sahrul Gunawan. Sebelah kiri kayak Anita Bacan. Coba kalau dari belakang lihat tuh kayak dekocan gua. Kaget. Kumpul makan nasi sama ikan ayam. Udah makan belum? Lu mau udah, gua belum. Saya baru sampai, minum juga belum saya Bu. Andai kata dikasih minum juga cuma air putih doang kayak ikan mujair. Di mana-mana kiai mah ceramah dikasih susu. Ya kalau nggak ada susu nona ya susu kuda liar. Kalau nggak ada susu kuda liar ya susu janda liar. Tapi jangan yang nenek-nenek ya. Saya punya cerita nih, dengerin ya. Saya punya cerita nih. Waktu saya ceramah daerah Bandung, ada nenek-nenek umur 75 tahun. Tua apa tua tuh? Tua. Tapi nikah sama anak muda umurnya 25 tahun. Kok anak muda mau ya sama nenek-nenek? Saya rasa Gus Nana juga pasti pengen kalau tahu nenek-neneknya mah. Ternyata nenek-neneknya kaya. Rumahnya bertingkat, mobilnya berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, kebunnya berhektar-hektar di Jawa Barat, tidak punya ahli waris, dengan harapan nikah 1 minggu nenek-neneknya modal. Ternyata benar, setelah nikah 1 minggu ada berita di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh ternyata yang mati bukan nenek-neneknya, malah anak mudanya. Setelah divisum rumah sakit Hasan Sodikin, ternyata anak muda keracunan susu kadaluarsa. Susu nenek-nenek diisep aja. Udah belajar ya? Yang belum kencing dulu. Waktu saya ceramah daerah Cianjur, nenek-nenek apa itu kencing. Saya lupa mesen sama panitia suruh pakai pempes dulu. Tahu sendiri kan nenek-nenek mah nggak pernah pakai celana. Iya emang bener. Lah tahu saya punya rumah, di rumah punya nenek-nenek. Belum sampai kamar mandi udah angkat kain duluan. Mending suara kencingnya cakep, jelek. Pernah tuh dengar kencing nenek-nenek kan? Jelek banget bunyinya. Aqua. Lebih cakep kencing janda, Neng. Bunyinya nih, kencing janda mah bunyinya Coca-Cola. Yang lebih cakep lagi kencing perawan, bunyinya Sprite. Malam ini gue jual teh botol dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru sekarang aku rasakan di tempat ini salamku dicuekin, sungguh terlalu. Baginda Rasul pernah bersabda dalam satu hadisnya, ada 3 golongan manusia yang tidak wajib menjawab salam. Ada 3 Ustaz. Ada 3 golongan manusia yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama orang gila, yang kedua orang kafir,
Yang ketiga orang rada-rada budek. Rada-rada. Coba gua tes lagi budeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak semua, terpaksa takut dikatain. Ilmu umat Islam percis kayak odol. Tahu odol, Bu? Kalau dipencet baru dasar odol. Kalau mau foto dulu, Bu, biar gua acting capan dikit. Jadi daripada gua difoto kayak orang kaya yang di Ragunan, konyol. Foto kayak di Ragunan, Ustaz, konyol. Ngambil daun salam dekat pohon pepaya. Yang jawab salam saya, insya Allah semuanya jadi orang kaya. Kaya apaan? Udah kaya yang penting ya. Ambil daun salam banyak di duren sawit. Yang pulang dari sini jawab salam, insya Allah nemu duit segepok. Udah duit lo mah kencang banget. Mau dasar ibu-ibu mata duitan. Ambil daun salam di rumah Mpok Barkah. Yang jawab salam saya, insya Allah hidupnya pada berkah, amin. Yang jawab salam saya doain sehat badannya, amin. Panjang umurnya, amin. Murah rezekinya yang banyak, yang halal, amin. Yang rumahnya belum laku, cepat laku. Emang mau jual? Jual mau pindah kemana? Amin. Yang belum bayar utang, mudah-mudahan cepat bayar utang, amin. Yang aminnya kencang, utangnya banyak, amin. Saya pantunin sekali lagi dah. Ambil daun salam di pasar Keranji. Yang jawab salam saya, insya Allah semuanya pada berangkat haji, amin. Yang aminnya kencang berangkat haji duluan, amin. Pengen berangkat haji, pengen? Udah bayar, udah? Belum bayar, pengen berangkat haji. Ya saya doain dah, mudah-mudahan dapat haji kosasi. Ongkos boleh di... Siapa yang ngasih, Bu? Allah. Kalau pengen berangkat haji harus dekat kepada yang punya pohon. Siapa yang punya pohon duit? Allah Subhanahu. Pengen berangkat haji, pengen. Haji itu kata guru saya Ustadz Gusnana terbagi pada 3 bagian. Ustadz Gusnana ngajarin saya katanya haji ada 3 bagian. Yang pertama haji kasab. Haji apa kasab? Haji orang miskin. Nabung setahari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, udah kumpul berangkat. Alhamdulillah. Ini namanya hajinya nikmat, Bu. Boleh ngumpulin diri. Ya, Bu ya? Enak, Bu ya? Nikmat, Bu ya? Enak, boleh ngumpulin. Yang kedua hajinya haji nasab. Haji nasab. Bukan nasab orang Arab, bukan. Kita nggak bicara nasab ini ya. Ini haji nasab. Jangan mikirin nasab, udah mikirin nasib aja kita mah. Ya. Nasab ini keturunan orang-orang kaya. Kalau pengen berangkat haji, kalau kita punya anak laki atau perempuan, nikahin sama orang kaya, insya Allah berangkat haji. Kalau di sini ada janda yang pengen berangkat haji, nikah dengan duren sawit. Duren sawit, duda keren banyak. Oh. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga, hajinya haji nasib. Haji nasib pulang maulid dari masjid, dari musola apa ini? Mubarokah. Pulang maulid nih ibu nih. Di musola Al Mubarokah.
terus nyebrang nyebrang rel kereta api, nyebrang doang, sampai di proyek keserempet mobil, keserempet lo ya, keserempet nih ya, bukan ketabrak ya, keserempet. Akhirnya kereta yang nabrak dibawa ke rumah sakit Kartini. Dibawa ke rumah sakit. Kata yang nabrak, Bu Aji maafin saya udah malam terburu-buru nggak lihat Bu Aji nyebrang. Kata yang ditabrak, maafin bos, saya juga pulang maulid terburu-buru kemalaman, anak saya lagi nangis di rumah gitu. Tapi om bos jangan panggil saya Haji ya, saya belum berangkat haji. Oh belum berangkat haji Bu. Ibu pengen berangkat haji? Pengen, udah besok saya daftarin. Udah sini KTP-nya, kakaknya, akte lahirnya. Saya insya Allah besok bareng berangkat sama saya. Alhamdulillah. Gara-gara pulang maulid diserempet, bisa berangkat. Nah dari sini cobain dah. Cobain dah dari sini entah. Insya Allah ada berita di musola, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan panggilan haji, jadi panggilan innalillahi. Alhamdulillahilladzi wa kafa amma ba'd. Al-Mukarramun teristimewa yang kami muliakan, Ketua Panitia Ustadz Ubaidillah Mata'anallah bituli hayati. Amin. Beri doa semua panitia, sehat badannya, amin. Panjang umurnya, amin. Berkah kehidupannya, amin. Mustajab doanya, amin ya robbal. Ketua DKM Musola Al-Mubarakah, guru kita Ustadz Asep Wahyudi. Mana Ustadz Asep ya? Mana Ustadz Asep? Sehat gitu. Beri doa, kita punya guru, sehat badannya, amin. Panjang umurnya, amin. Berkah kehidupannya, amin. Mustajab doanya, amin ya robbal. Sabar dulu ya, sabar, gua mau absen ya. Sabar ya Bu, sebentar ya. Catatannya APCRT. Apa kayak reta panjang? Reta itu reta yang di rel. Ya, reta panjang ya. Panjang reta. Al-Mukarramun Ketua Majelis Taklim, Ibu-ibu Al-Mubarakah, Ustazah Sulaiha, mana ya orangnya? Janda apa perawat? Terima Ustazah, guru kita sehat badannya, panjang umurnya, berkah kehidupannya, mustajab doanya, amin ya robbal. Nah ini saya senang nih, kalau maulid ada Ketua RW 05 Bapak Hasbiallah. Mana Pak RW? RW ada? Pak RW sehat, saya doain mudah-mudahan tahun besok di sini jadi lurah, amin ya robbal. Jadi lurah, tapi jangan di proyek, di Papua aja. Hitam-hitam loh Pak RW. Bawahnya teriring doa Pak RW, mudah-mudahan besok jadi lurah, amin ya robbal. Ketua RT 02 RW 5 Bapak Wahyu Eko Budi Utomo. Mana orangnya? Mana? Wah alhamdulillah Pak RW jaga pintu Pak RT ya, alhamdulillah. Jagain pintunya Pak RT. Jangan sampai pada pulang ya. Jangan sampai pulang ya. Dan nggak lama 10 menit aja kelar. Jam 10 kita tutup ya. Iya. Ini ada Bapak Haji Sukenda, Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah. Ada. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya. Ya Allah Ustaz, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan ya robbal. Ada Bapak Ahmad Hudoli SHG, Ketua DKM Musola Al-Fatah. Ustadz Haji Raden Mursi, Ketua DKM Musola An-Nur. An-Nur Iman ya, Nurul Iman. Kemarin saya kesasar apa ke Nurul Iman saya. Suruh pakai lokasi sono di belah sono musolanya. Di gang kecil sono. Adanya di sebelah kanan.
musolanya madep ngulon. Iya, yang madep ngulon yang musola ya. Iya, ngulon bang ya. Udah, dengerin aja lah. Dengerin aja ya. Dikit lagi. Al-Mukarramun Bapak Yasin, Ketua DKM Musola At-Taqwa, Ustadz Ahmad Tajudin, Ustadz Arifin Hasan LN SPD PPD Mayasari Bakti. Panjang banget. Ada Mayasari Bakti ya kan? Al-Mukarramun Bapak Ustadz Marsin Maulana, para ketua RT dah, dari RT 1 sampai RT 06 05, banyak banget ya Ustadz. Lo gua lagi baca nih foto Ustadz Gus. Wasilah yang ngundang saya, ngundang orang mau susu ke air putih lagi baik dah. Kayak ikan mujair. Susu. Udah berapa keringetan ini nyebutin ngabsenin orang. Soalnya kalau saya ngabsen nggak ada yang kelewat, takutnya pulang ngambek. Kalau tahu sendiri mah orang Betawi mah gede ambek. Kemampuan kagak ada, ambeknya doang yang gede. Gara-gara Maulid nggak dihormatin kiai, dia pulang ngambek. Brengsek banget itu kiai ya. Ngundang gua jauh-jauh gua nggak dihormatin. Gua pulang aja dah. Pulang. Wasilah yang ngundang saya Ustadz Gusnana bertiga kemarin tuh datang ke rumah. Alhamdulillah datang ke rumah manjerin alhamdulillah. Padahal penceramah mah ceramah dipanjerin, syukur kagak abung marah mau gua mah nggak ada juga deh. Sampai sekarang ceramah nggak pernah mikirin amplop, nggak pernah apa isi duitnya agak pernah mikirin lah. Yang mikirin mah panitia. Masa gua mikirin amplop, gua mikirin materi aja bingung. Gua malam ini ceramah Ustadz Gusnana dibayar syukur kagak gua tungguin. Canda kagak dibayar juga, besok undang lagi gua kagak datang. Bercanda, mudah-mudahan tidak dianggap bercanda. Ya main. Mudah-mudahan tidak dianggap main. Saya mau wallahi ceramah malam ini saya mah ikhlas. Benar. Ikhlas saja. Dikasih syukur kagak jamaah ikhlas. Cuma ntar saya pulang ditanya sama bini saya. Abi dari mana? Abi ceramah di mana? Proyek. Hati-hati bi, ceramah di proyek. Emang apa? Hati-hati dah pokoknya. Emang apa? Ntar kalau kereta remnya belum kena kita, katanya gitu. Rem kereta remnya belum. Emang ada rem kereta belum ada? Ada. Kalau kereta ban kempes ada? Nggak ada ban. Makanya nggak ada tampil ban, Ustaz. Nggak ada. Di kereta emang nggak ada tampil ban. Tanyain, habis proyek ceramah di proyek. Dekat sekolahan dulu kita sekolah. Di mana? Anida mau hajirin. Gitu. Mana amplopnya bi? Ikhlas gitu. Ditanyain amplop Ustaz. Ikhlas. Ya udah pas besok pagi makan tuh ikhlas kan gitu. Gua mah daripada berantem sama bini gua malam ini mending gua berantem sama penitia. Nana beserta tadi panitia trading doa semua sehat badannya amin, panjang umurnya, berkah kehidupan amin ya robbal. Janjinya Gus Nana kemarin bertiga itu mau jemput saya pakai kijang kapsul. Pakai kijangnya kagak, kapsulnya kagak. Saya dari Binjai, tahu Binjai Bu? Mana? Bukan, Bintara Jaya, Bekasi Barat. Saya naik motor pakai pakaian begini sama Ustadz Uje tuh. Ustadz Uje yang bewok tuh, Ustadz Uje. Nah, ini baru makin kenceng gua ceramah ini mah. Ada susu nona. Ikhlas. Udah kalau gitu mah bungkus di plastik. Sedot. Aneh kita baru duduk abis asroko dulu mau minum niatnya mah
Udah suruh ceramah. Gue minum sini malu juga gue minum. Liatin jamaah. Udah makan sedotan aja ya, bungkus ya. Ikan pitik makan tikus, ambil plastik bungkus gitu ya. Kalau enggak tikus main di loteng, gak ada yang dibungkus buat enteng. Ya. Oke. Pakai motor bisa hujan. Percis gua kayak Batman ya. Untung tadi anak sekolah udah pada pulang, betul? Betul. Coba kalau belum pulang, gua diselepetin bocah. Ini Batman kemalaman. Inilah kiai datang tanpa dijemput, pulang pun tanpa diantar. Percis gua kayak jalangkung ya. Ibu hadirat yang kami muliakan, Bapak hadirin, para remajawan, remajawati, karyawan, karyawati, bangsawan, bangsawati, baik yang namanya si Wawan maupun yang namanya si Tuti. Pesan saya, udah pada mandi belum? Udah pada mandi. Pesan saya satu, jadi perawan harus hati-hati. Banyak anak perawan sekarang kita kebanyakan makan es cendol tak berkelapa, perut ngejendol, nggak punya. Ada di sini, ada sini. Kagak, sini dia ngaji. Di luar ada di luar. Kagak. Ada 1, 2, 3 RT doang. Banyak juga ya. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam ini akan termaktub dalam sederetan golongan umatnya yang akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Biasa Batman mah ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak usah bertele-tele. Karena ikan sepat, ikan gabus dikasih makan tape. Lebih cepat, bagus. Kalau ngaji cepat pada capek. Pada sama coba saya tanya orang sini ibu-ibu. Ternyata sama orang Binja sama orang Keranji, orang proyek kalau ngaji pengennya cepat. Saya mau tanya Bu, kalau ngaji sama nyuci lamaan mana Bu? Sama nyuci, betul. Bapak. Pak, kalau ngaji sama mancing kira-kira lamaan mana Pak? Lamaan main. Apalagi mancingnya di Muara Gembong, Cabang Bungin, Pakis. Jalannya aja 2 jam betul. Saya mah kalau dikasih duit 100.000 bilang saya ke pasar proyek, betul. Mancing modalnya lebih 100.000, betul. Jauh-jauh, betul. Padahal dari dulu sampai sekarang yang Pak yang namanya orang mancing gak pernah maju. Kalau maju ikan sepat, ikan gabus dikasih makan daun katuk lebih cepat, bagus. Kalau ngaji cepat padangan antum. Jalan-jalan ke pasar Keranji, lewatnya ke pasar Klender, jangan lupa beli telur. Yang penting mah ngaji jangan pada nyender. Kalau nyender pada sudah sama kita maklum. Kita ngaji bentar ya. Kan tawa udah tadi ya. Kita ngaji sekarang bentar ya. Sudah sama kita maklum. Setiap kita yang hadir pada malam ini siapapun orangnya, apapun profesi pekerjaannya, buat siapa lagi tuh Bu? Lu enak situ Je, enak ya, pada ngeliatin lu. Minum Je, minum dah, coba dah. Sudah sama kita maklum setiap kita yang hadir pada malam ini siapapun orangnya, apapun profesi pekerjaannya, baik ia seorang pejabat maupun seorang rakyat, baik ia seorang konglomerat maupun seorang yang melarat, baik ia seorang yang taat maupun seorang penjahat. Pada intinya kita yang hadir pada malam ini menghadiri peringatan maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Musola Al Mubarakah. Tentu Bapak Ibu mempunyai tujuan. Apa sih tujuan Bapak Ibu? Tidak lain ingin menjadi seorang mukmin mukminat yang baik. Mukmin mukminat yang baik yang bagaimana sih? Apabila kita merasa bodoh, yuk sama-sama kita belajar. Kalau kita merasa ketinggalan, yuk sama-sama kita kejar. Kalau kita sudah pinter, yuk sama-sama kita ngaji. Ngaji mengajar. Ngajar. Udah pinter. Ngajar. Mukmin yang baik kalau ia sholat, zakat, puasa, ngaji itu wajar.
Kalau ada bapak ibu yang gak sholat, gak puasa, gak ngaji, itu namanya bapak ibu yang kurang sadar. Salah lagi lu ah, udah kuat salah lagi. Jaka sembung pergi mancing, nggak nyambung cing. Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung jek. Mukmin, ternyata Islam ini kata Allah ruhama'u bainahum, lemah lembut. Kalau ada saudara kita yang belum sholat, belum puasa, belum ngaji, jangan disumpahin, kita doain. Mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukmin yang baik itulah mukmin yang sempurna dan paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah hidupnya akan terhindar dari berbagai macam masalah, baik masalah kesulitan dunia maupun masalah kesulitan di akhir. Kalau saya lihat yang hadir pada malam ini nih, muka-muka penuh masalah semua. Tahulah masalah banyak utang, betul? Betul kan? Tahulah. Bukan punya fisiologis kejiwaan. Lah iya. Masalah suami pengangguran. Betul kan? Masalah sulitnya mencari pekerjaan, betul. Masalah anak pada sakit, betul. Iya. Masalah orang pada gila judi slot, betul. Judi online, betul. Iya. Masalah udah naik kelas ya. Masalah lo. Ya bang, gak usah pikirin. Yang penting mah sekolah, walaupun gak naik kelas gak, yang penting lulus gitu aja. Biar kagak naik kelas, yang penting dan manusia tidak bisa dari masalah. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, hidup di dunia ini penuh dengan permasalahan, betul? Yang terpenting yuk sama-sama kita mencari solusi jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Jangan sekali-kali kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Selesaikanlah masalah tanpa masalah dan jangan mencari masalah. Maaf, itu bukan iklan Pegadaian. Wajar dan manusiawi, ngaji dikit aja. Wajar dan manusiawi, terkadang kala manusia lebih takut, lebih khawatir, dan lebih gelisah kalau ditimpa masalah kesulitan di dunia ketimbang masalah kesulitan di akhir. Betul apa betul? Padahal kalau kita mau berpikir, merenung sejenak saja, sesulit dan sesusah apapun masalah kita di dunia, masih ada sanak saudara, keluarga, handai tolan, teman kita, bahkan orang tua kita, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah yang mau membantu dan menolong kita, betul? Tapi pernahkah kita berpikir seandainya masalah menimpa kita di akhirat, kira-kira siapa yang mau membantu dan menolong kita? Ada nggak Ustaz? Kagak ada. Yang perlu kita sadari, masalah kesulitan dunia itu hanyalah relatif singkat. Paling banter 60, 70, 80 tahun. Itu pun sudah langka, betul? Guru, umurnya berapa guru? Oh, 25 katanya ke bawah. Dibalik 55. 52. Kelahiran 70 ya. Itu masih langka, mau jauh. Tapi pernahkah kita berpikir seandainya masalah menimpa kita di akhirat, kira-kira berapa lama? Ayo, jawabannya kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena sebab itu baginda Rasul manusia maksum, manusia yang tidak pernah berdosa semasa hidupnya, manusia yang paling khusyuk sholatnya, paling makbul doanya, yang pada malam ini kita peringati kelahirannya. Beliau sangat memikirkan masalah kesulitan di akhir ketimbang kesulitan di dunia.
Itu Rasul guru yang sudah dijamin masuk masih mikirin kesulitan akhir. Kira-kira orang sini mikirin kesulitan akhirat apa enggak? Boro-boro yang dipikirin besok bocah sekolah ada ongkosnya apa kagak ya, benar? Besok kira-kira cicilan motor kebayar apa kagak ya, benar? Besok kira-kira kontrakan rumah kebayar apa kagak, benar? Jangan-jangan besok listrik diputus sama PLN gara-gara kagak bisa. Itu aja yang dipikirkan tentang kesulitan dunia. Tidak pernah memikirkan kesulitan akhirat. Sehingga baginda Rasul pernah bersabda dalam satu hadisnya. Terdapat dalam satu kitab Nasuhil Ibadnya. Karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diterjemahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan hadis ini jadikan satu analisis, renungan, iktibar, pelajaran untuk kita bersama. Nah, ngaji dikit aja ngaji. Apa kata baginda Rasul? Arba'atun asya'a ayyan jua min ajabil qabri. Ada 4 macam amalan yang apabila kita yang hadir pada malam ini mau mengamalkan amalan tersebut, Pak insya Allah dapat menyelesaikan permasalahan, baik masalah kesulitan dunia maupun masalah kesulitan di akhir. Saya mau tanya dengan jujur, tidak ada dusta di antara kita. Kira-kira 4 macam amalan ini udah tahu belum, Pak? Ya, bapak-bapak mah kayak ikan bandeng, matanya doang melotot. Ditanya diem aja, gue nanya ibu-ibu aja. Bu, 4 macam amalan ini udah tahu belum? Belum tahu. Emang saya belum kasih tahu. Pengen tahu? Pengen tahu banget apa tahu aja? Banget. Kalau saya nggak kasih tahu masalah bagi lu gitu, masalah terus gua harus bilang wow gitu. Cius. Mie apa? Mie goyeng Monaro. Bang Oci dateng. Anak-anak alay. Bapak mana, di mana? Itu onggol. Oh, bapak lagi ngopi depan TV di rumah. Ya, buat tiduran juga dah. Catat. Kaget. Kenapa harus dicatat? Rata-rata umat Islam kalau dengerin ceramah kadang-kadang masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, mentah matai kuping. Pulang dari sini tanya, ibu dari mana? Habis maulid. Di mana? Di Musola Al-Mubarakah. Ada yang ceramah? Ada. Siapa itu? Kayak Batman. Kecil-kecil tapi ganteng kayak Jaka Tingkir. Rame hikmahnya, rame. Apa hikmahnya? Kagak tahu bisa. Rame kagak tahu bisa. Yang pertama, yang di dalam pesan saya nih. Yang pertama kata Nabi, saya satu aja Pak. Satu aja saya ceramah. Enggak 4, satu aja saya bahas insya Allah sampai jam 3. Kuat enggak sampai jam 3? Udah, satu aja 1 jam. Kalau 4. Saya 1 jam saja tahadus bismillah. Kemarin saya ceramah agak jauh di sekitar sini nih, Bulak Kapal juga. Alhamdulillah tahadus 1 jam dikasih 3 juta Ustaz. Alhamdulillah. 1 jam 3 juta. Ya apalagi 4 jam Ustaz. Ali sendiri dah. 1 jam. Kemarin tuh di Galaksi 1 jam 3 juta. Alhamdulillah. Kira-kira gue ceramah di sini dikasih berapa duit ya? 300.000. Penghinaan lo. Gue mau tanya dengan jujur, lihat monyet aja 300.000 kagak cukup. Jangankan 300.000,
di Ragunan kagak cukup ibu. Nih saya rinciin nih, 300.000 nyewa mobil, betul? 100.000 beli bensin, betul? 50.000 bayar tol, tinggal 50.000 lagi. Masuk beli karcis sama beli buat ngempanin monyet. Pertanyaannya, cakapan mana monyet sama kiai? Wah, masa sedih dong. Gua ganteng kayak gini masih cakapan monyet. Gua untung gua cakap kayak ini, rugi gua. Dibilang cakapan monyet, Neng. Buset deh, kemarin aja janda lewat manggil, Kiai, mari Kiai. Apa tergila-gila nenek-nenek. Nenek-nenek. Lihat maunya 300-500.000. Masuk ke 500.000. Udah tenang aja ya. Kok kata tenang? Terusin. Lanjut. Mau nambahin, emang mau nambahin. Saya mah tergantung Ustaz Nana. Dia yang manggil saya, ngundang saya, dia suruh ceramah lanjutin, saya lanjutin karena dia mau nambahin. Gocap. Emang gua perlu suruh beli permen, gocap bohong. Bensin gua aja dari motor dulu, dari bini kemarin gak cukup 50.000. Gocap lagi. Emang gocap mau beli 50.000 apanya? Temennya ini dia temennya. Udah, ngaji gue jadi tertawa mulu ah. Ngaji. Yang pertama, amalan yang dapat menyelesaikan masalah kesulitan dunia, kata guru saya Ustaz Nana, Ustaz Ubaidillah ngomong gini nih, muhafizatus salah, muhafizatus sholah, menjaga, merawat, memelihara sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dikerjakan secara berjamaah, itu pahalanya lebih besar 27 derajat di sisi Allah ketimbang sholat sendirian di rumah. Dengar gak nih? Dengar gak Pak Indalam? Pak dengar gak Pak? Dengar gak? Buku udah teriak-teriak ke gedung rumah. Amalin. Saya mau tanya Pak, sholat berjamaah pahalanya gedean sholat sendiri apa gedean di musola? Gedean berjamaah enggak? Saya mau tanya, husuan mana sholat di rumah sama di musola? Enak aja di rumah, husuan di musola. Gedenya pahala gedean di rumah apa di musola? Di rumah. Pahalanya yang gedenya di rumah. Orang 27 derajat nomor 1 tuh bisa aman. Ya Allah. Yaudah dah, terserah Bapak. Yang penting saya mau udah nyampein ya Pak ya. Daripada gue malam ini diskusi sama Bapak mohon ujung ya. Udah terserah ya Pak ya. Lanjut ya. Nih, gue biar jelas dah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa bil yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang mau memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid, musola, majlis taklim, tentunya dengan sholat berjamaah. Karena di hari kiamat Pak, masjid, musola yang kita gunakan untuk sholat berjamaah akan jadi kendaraan, akan jadi sarana, akan jadi perahu untuk menjembati jembatan Siratal. Nah ini nih. Kalau di rumah kan kita tuh pakai perahu Pak. Kalau di musola masjid jadi perahu. Masya Allah. Saya mau tanya, ini jembatan musola yang kita gunakan untuk menjembati jembatan Siratal Mustaqim, yang dalam satu riwayat jauhnya jembatan Siratal Mustaqim 3.000 tahun perjalanan. Jauh apa jauh? Yang enak nyebrangnya mau jalan kaki, berenang apa pakai perahu? Enakan pakai perahu. Perahunya mau yang bagus apa yang jelek? Lu mau
tong pikirannya kemana tong ya? Naik perahu, mau yang jelek perahunya apa yang bagus? Yang bagus tadi lu bilangin jelek. Naik pesawat pengen yang bagus apa yang jelek? Waktu saya ceramah di pelabuhan Pulau Seribu, Pak. Ceramah di Pulau Seribu. Tahu Pulau Seribu, Pak? Tahu? Pulau Seribu. Saya naik perahunya yang bayar 50.000. Sampai ke Pulau Seribu 3 jam. 3. Karena perahunya bunyinya gini, kretek. Krotok. Udah gitu di tengah perjalanan mogok. Dia muter aja di setir, mogok kepanasan. Akhirnya besok saya berangkat lagi pakai motor yang pakai perahu yang mahal, yang 160.000. Ke Pulau Seribu cuma 1 jam. Alhamdulillah. Lah ini kita mau nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim menuju ke surga, mau pakai musola perahu yang jelek apa yang baik? Ini musolanya bagus apa bagus? Bagus. Bagus sih. Selesai maulid, yuk sama-sama kita renovasi tuh musola. Betul? Kita gotong-gotong rame-rame, betul? Gotong rame-rame. Iya. Gotong musola rame-rame. Ini yang hadir malam ini nih 100.000. Insya Allah kelar maulid musolanya selesai dibangun. Alhamdulillah. Kalau musolanya bagus, perahunya bagus untuk jembatan Shiratal Mustaqim, walaupun 3.000 tahun perjalanan, kalau perahunya cakep enak Pak enak. Betul, enak kan? Tenang, ada AC-nya. Betul. Masya Allah jalannya. Sama dengan kita waktu kita umroh ya. Waktu kita umroh pesawatnya Garuda. Sampai sana 10 jam. Alhamdulillah. Coba kalau pakai pesawat yang lain. Bisa 11 jam, 12 jam itu. Apalagi ada air. Nyungsep bisa gitu ya. Nih musola buat kendaraan kita perahu untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Kita barui perahu kita. Alhamdulillah. Man tasoddaqo bisodakotin jariyah. Istiqomahkan sodako. Biar kecil asal istiqomah. Buat apa besar tapi tidak istiqomah. Kena sodako tutat fa'ul bala. Sodako itu adalah alat perisai yang paling ampuh untuk menolak bala. Bahkan kata Nabi, barang siapa orang yang bangun masjid, musola di dunia ini sekecil kandang burung, maka aku akan ganti istana yang besar di surganya Allah Subhanahu. Mau surga mau ganti istana besar. Beliadat, bertambah dan bertambah. Bahkan dalam satu hadis yang lainnya, paman rabiton fahuwa fisabilillah. Orang yang cinta dengan rumah Allah, masjid musola, walaupun dia nyumbang 1 sak semen, 1 batang batu, 1 batang besi, 1 batang paku, 1 batang bambu, disumbangkan untuk pembangunan musola al-mubarakah, Pak insya Allah akan mengalir nilai kebaikannya sampai kita meninggal dunia. Dengar apa dengar? Jadi yang kita sedekah 100.000 nanti akan mengalir nilai kebaikannya sampai kita meninggal dunia. Enak Bu, sholat berjamaah, sholat Idul Fitri. Kalau musolanya bagus, enak gak Bu? Enak gak Bu? Agi maulid, ibu-ibu musolanya bagus, enak gak Bu? Enak. Agi sholat raweh, musolanya bagus, enak apa gak Bu? Enak. Udah musolanya bagus, imamnya juga harus bagus. Minimal kita tahu sejarah guru yang kita yang ngajar kita tahu sejarahnya. Jangan sampai kayak di kampung saya, bocah keluar pesantren, baca Fatihah belepotan. Fatihah belepotan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang!
ditabokin. Yang benar baca Fatihah. Ini guru saya bilang begitu. Biarin gurunya gua datengin. Gua datengin gurunya. Ya datengin Pak gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata gurunya sama. Gak jadi saya Bang marah Pak. Gak jadi. Gurunya sama. Sama gurunya. Waalaikumsalam. Kalau ngaji juga ini di musola mubarakah, biar musola gini yang penting kita mau makmurkan yang imam ya minimal fase, betul. Emang kenapa orang nggak mau berjamaah? Kadang-kadang imamnya nggak fase, betul, betul. Kadang-kadang imamnya nggak disenangi oleh jamaah, betul. Saya tahu ini bapak nggak mau sholat berjamaah, emang kenapa? Nggak suka sama imamnya, betul. Iya, kebanyakan begitu. Betul? Iya, toh minimal imam syaratnya ada 4. Alim, fase, umurnya tua, berpengalaman. Ada semua nih, 4-4-nya. Yang kelima, yang tinggal sininya lamaan. Terus, syarat udah sama, tinggal sini lamaan. Terus yang keempat, yang keenamnya apa? Yang bininya 2. Emang kenapa bini sabarnya banyak kan? Bentar lagi, sabaran dikit. Iya, sabarlah. Kalau nggak kuat mah bambu kaku mah jangan. Tidur di beduk dulu, tidur di dalam beduk. Kalau tabu beduk nggak bangun, itu baru pules. Bagus. Ajan anak muda, betul. Enak nggak ajan anak muda? Enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak gak tuh? Ada anak muda namanya si Ahmad. Masuk ke dalam musola, gak pernah ajan. Sekalinya ajan keder. Contoh ajan keder. Contoh ajan. Lo ajan. Allahu Akbar, Allahu Samad. Ya lo mat. Ada namanya si Ahmad, ada. Apa suruh mat? Kata si Ahmad suruh komat, kata Ustaz Gusnana, komat. Si Ahmad suruh komat oleh Gusnana matanya sambil melotot, dia ketakutan. Ya komat aja, Allahu Akbar, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah mat, komat salah, ajan juga salah. Tuh, betul. Kata Nabi nih, amalan sholat kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman sekarang ini, masya Allah, manusia hubud dunia, Ustaz, hubud dunia, terlalu cintanya dengan dunia, terkadang kala banting tulang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, pergi pagi pulang malam, dibela sampai mati-matian, bahkan sampai mati beneran, betul, pergi pagi pulang malam, dibela mati-matian, Ustaz, benar. Menghalalkan berbagai macam cara, sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, jilat bawah, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musang berbulu domba, pagar makan tanaman. Sudah dapat 1 ingin 2, sudah 2 ingin 3, sudah 3 ingin 4, sehingga rumahnya bertingkat, mobilnya berkilat, uangnya banyak berlipat-lipat, kebunnya berhektar-hektar di Jawa Barat. Namun sayang, 1000 sayang, kehidupannya setiap hari terjadi kiamat. Tuh. Karena terlalu cintanya dengan dunia. Sehingga sholat kita sering disinggung dan disindir oleh satu buah lagu qasidah Johor. Kerepotan asar di perjalanan maghrib, isya, subuh. Baginda Rasul pernah bersabda dalam satu hadisnya, barang siapa orang yang rumah tangga sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hidup masih miskin, hidup masih susah, hidup masih melarat, jawabannya cuma 1, barangkali subuhnya sering ke siang. Mana dalilnya? Barang siapa orang yang qobliyah subuh 2 rakaat di masjid atau di mushola, aku berikan pahala khairud dunya wa ma fiha. Aku berikan kekayaan dunia sama isi-isinya. Kaya apa kaya? Kaya banget. 9 naga kaya enggak? 9 naga kaya enggak?
Kaya belum ada apa-apanya dibandingkan orang yang qobliyah subuh 2 rakaat di musola. Itu qobliyah subuhnya. Bagaimana pahala subuhnya? Aku berikan pahala sama dengan orang sholat semalaman suntuk. Jangan sampai sholat kita disinggung oleh satu buah sair, nasi uduk, si nasi kering, makannya di daun talas. Dengar beduknya mas sering diajak sholat pada nasi uduk, si nasi kering dicampur dengan beras perak. Dengar beduknya mas sering diajak sholat pura. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Kesian banget anak kambing ya. Barang siapa yang tidak sembahyang digedik malaikat di dalam. Jalan-jalan ke pasar Keranji, jangan lupa beli sop 1 kodi. Barang siapa yang gak sholat gak mengaji, gua sumpahin matinya jadi memedi. Enak mati jadi memedi. Enak memedi. Yang jadi memedi mau jadi pocong aja loncat-loncatan lu tong. Supaya amalan sholat kita dan amalan-amalan ibadah yang lain ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus didasari oleh yang namanya ilmu. Ilmu Pak, ilmu. Sholat harus pakai, baca Quran harus pakai, imam harus pakai, azan harus pakai, tahlil harus pakai, baca maulid hadroh harus pakai. Itu Ruslan dalam kitab Jubatnya, fakulu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan yang kita kerjakan tanpa didasari oleh ilmu, maka amalan kita kurang sempurna, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzu. Saya lupa ya, enggak dihormatin tadi MC ya. Yang saya hormati, saya cintai MC yang cantik-cantik. Jalan-jalan ke pasar Keranji, jangan lupa beli ikan pitik. Paling enak lihat bidadari, malah ini yang paling cantik. Cucu. Iya, cucu ya. Aduh, mau tahu juga. Oh, mengerayu doang, bakar rayu. Hibur doang, hibur. Nah, dalam satu hadis Nabi, man jalasa fi thalabil ilmi, barang siapa orang yang duduk di majlis ilmu saatan, sama dengan sholat sunat 1000 rakaat. Paham apa paham? Paham? Ibu-ibu rajin ngaji enggak? Rajin mana sama bapak-bapak? Benar. Cius. Pernah sholat sunat 1000 rakaat? Boro-boro. 23 rakaat aja minggu pertama doang penuh, betul? Minggu kedua kosong, minggu ketiga habis baru pulang mudik. Dalam hadis yang lain, man jalasa fi talabil ilmi, barang siapa orang yang duduk di majlis ilmu saatan, sama dengan nyolatin jenazah 1000 orang. Ustadz Gusdana saya yakin belum pernah nyolatin jenazah 1000 orang. Pernah belum? Belum. Kecuali yang umroh ya. Yang umroh mah tiap waktu ya. Sholat sunat goib ya. Lebih 1000 jutaan itu yang nimka sama mati. Betul? Oh. Saya singkat aja. Man tariqa fi talabil ilmi, barang siapa orang yang berjalan ke majlis ilmu 1 langkah, aku berikan istana, gedung yang indah di surganya Allah Subhanahu. 1 langkah. Ibu berapa langkah dari rumah kemari, Bu? Bu, berapa langkah dari rumah kemari, Bu? 100 langkah. 100 istana disediakan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu. Mau diambil sekarang apa besok? Sekarang mati duluan. Nanti aja ya. Udah nanti bareng aja ya. Saya mau tanya lagi, jujur nih, orang sini nih, orang proyek, kalau ngaji rajinan bapak-bapak, rajinan ibu-ibu? Ibu-ibu? Betul? Boleh dibuktiin? Mari kita buktiin. Ikutin saya kalau ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
inna a'tainakal kautsar. Lanjutin. Terbener rajin ibu-ibu, rajin ibu-ibu. Maka itu seragamnya hitam-hitam sama kuning-kuning. Lunas apa belum tahu itu? Udah lunas. Sekarang kita tes bagian bapak-bapak. Boleh kan kita tes bapak-bapak kan? Kata ibu-ibu, bapak-bapak malas ngaji pak. Kita buktiin pak. Kita buktiin. Kata ibu-ibu lah, malas ngaji bapak-bapak. Kita buktiin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Lanjutin. Terus saya udah kita bikin 3-0 bu. Kalau gitu kita bikin 3-0 supaya besok rajin ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjutin. Pak kompak banget ibu-ibu mah. Bukti terbukti rajin ngaji. Alhamdulillah. Kita tes lagi dong bapak. Pak, ibu-ibu pinter banget. Saya mau tanya sekarang, bapak mau yang susah apa yang gampang? Pak, mau yang susah apa yang gampang? Yang gampang. Mau Al-Quran juz amma apa Iqra? Iqra. Tadi juz amma kan ya? Iqra lebih gampang lagi. Ikutin tong, awas tunggu video. Gak bisa gue cetak lu tong. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Tadi kan Bang Ikro tadi. Habis nun mah di mana-mana ke wow. Habis nun. Wow, masih sodokollah gimana sih? Saya mau tanya anak kalau ngajar Ikro habis nun apaan? Wow. Lu mah kalah mau bocah ini. Tes lagi bu. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjutin. Juz 30 Ustaz Kisnana. Enggak ada juz lagi, enggak ada. Udah habis itu juz 30. Hatam udah hatam. Kelar udah kelar ngajinya hatam. Emang kelihatan muka tukang ngaji semua saya lihat tuh. Muka tukang ngaji kelihatan. Yang enggak kelihatan mah muka memedi. Gue tesnya ini. Bapak, yang terakhir Pak. Oh 3-0 atau 3-1 Pak? 3-1 dah. Minimal ke 3-1 tinggal 1 menit lagi tim 10. Jangan sampai sholat ceramah kemalaman, sholat subuhnya. Yang salah. Oh, balik. Maling yang salah mah. Yang jelek. Jelek ustaz nenek. Udah ganteng gitu nenek. Kita tes nih. Terakhir jangan sampai 3-0. 3-1 minimal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Giliran mati mau kenceng banget tuh dah. Emang Pak, emang ibu-ibu rajin ngaji. Itu musola mubarakah masih dikunci, dibuka pintunya. Perabotnya kemana? Pergi mancing. Dicariin ke empang-empang itu perabot. Cuma ngambil apa? Kunci doang. Lah kalau merebutnya pergi Gojek. Lah nyari tuh kalau Gojek. Udah gitu hidupin mic. Wah, dia mah ibu-ibu mah rajin manggilin ibu-ibu, mic udah hidup. Ibu Naro. Nanti Ibu Naro. Ibu Dewi. Ibu Dewi ngaji, Ibu Dewi.
Tuh, ibu-ibu mah rajin banget, betul? Ah, Bulin. Bulin! Ngaji! Tuh, dia baca sholawat, Ustadz. Baca sholawat, ngajakin masuk surga. Yuk kita baca sholawat. Siapa ingin ke surga? Kamu jadi hanya seorang, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Amin dulu potong. Gua lagi nyanyi enak-enak. Amin, amin. Ada nih kalau amin nih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ambil. Bener ambil, bukan amin. Udah, datang. Ajakin masuk sur. Datang nenek-nenek semua. Yang satu bawa balsem. Yang satu bawa minyak angin. Yang satu lagi bawa plesker. Batuk-batuk. Ya, gua ajakin masuk surga, kagak mau. Gua ingetin mati kali besok pada ngaji, betul? Baca sholawat lagi. Bila Ijrail jasa terbujur seluruh tubuh, sekujur badan. Ada mati nggak nih? Mati. Ulin ngaji. Ulin ngaji. Jawabnya salam aja mustajab. Pala gua puyeng banget. Bener. Ngaji bener. Salam aja sama ustazah. Cucian gua banyak banget. Betul. Bu Nena, Tena. Bu Tena ngaji, Bu Tena. Salam aja sama ustazah. Cucu gua rewel banget. Masih muda sibuk sama anak, udah tua sibuk sama. Kata ustazah ini selawat yang terakhir. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban. Ibu Tena teriak di rumah. Ibu aye kagak ngaji, kena aye lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali. Ya! Sebagai satu kesimpulan, jaga sholat berjamaah harus didasari oleh Insya Allah hidup kita akan terhindar dari berbagai macam masalah, baik masalah kesulitan dunia maupun masalah kesulitan di akhir. Yang terakhir, kampung kita ini banyak musibah, Ustaz Nana. Banyak orang yang kerampokan, banyak orang yang kecelakaan, banyak orang yang kena begal, banyak orang pada gantung diri gara-gara judi slot, betul? Judi online, betul? Jangan main judi! Jangan pada main judi! Mending anak kayak gini suruh pada ngaji. Ntar bapaknya mati, ada yang ngaji. Pas emaknya mati, lagi sakratul maut. Emang kenapa sakratul mautnya kayak gitu? Ngaji sih ngaji, berani sama suami. Ngaji mengaji, kawan sama suami. Ngaji mengaji, sama berani sama mertua. Untung anaknya pada ngaji di TKTPA Musola Al-Mubarakah. Anak pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Enak ibunya. Asyifah warahmah, ternyata Al-Quran. Oh, anak yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Ya emak gua mati. Pasal lili rabbika wanhar. Ya bapak gua kawin lagi dah.
Ina, Ina, Ina. Ya, gue punya materi dah. Ya, gue direbus dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati beneran maknya. Untung ada anak TK TPA yang ngaji di musola bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nimpata mata patah talam do malu. Batalu. Bapak tabak lam do malu. Bapak yo. Saya punya duit mana? Saya ngetes ibu. Mau duit 50.000? Mau. Tapi jawab pertanyaan saya dulu. Pernah ngaji? Ngaji. Pernah bahas bab wudu? Bab taharah? Nah, saya mau tanya. Air ukuran 5 kali 5 meter. Panjang apa panjang? Dalamnya 5 meter. Airnya bersih. Boleh enggak buat ngambil wudhu? Nunjuk. Apa bu? Agak boleh. Boleh aja lu. Emang apa kagak boleh? Airnya bersih, kosong. Airnya bersih, kosong, gak ada sama sekali. Masa buat ngambil wudhu? Wah, kan saya bilang bersih. Bukan bening, bukan banyak. Bukan, cuma gak ada airnya. Ayo lah udah gocap. Ya, yang sekarang gini dah. Bisa, anak-anak dah. Mau duit gocap mau? Jawab dulu pertanyaan Ustaz. Coba naik sini, naik. Coba naik sini. Udah waktunya lagi sih Ustaz. Belum. Belum bagi duit. Yaudah, nah, nih. Ini tahiyat, waktu tahiyat. Begini boleh apa kagak? Begini boleh kagak? Yang begini? Kagak boleh. Kagak boleh. Yang boleh mah begini tuh. Gini boleh kan? Kalau begini boleh kagak? Alhamdulillah duit gua aman dong. Anak muda gua kasih cepet. Maju ke depan sini. Naik sini lo. Jangan main waktu sini. Ya, saya suka dunia. Loncat. Nenek. Pulang maulid. Hujan gede banget. Tapi dia bawa payung. Kira-kira nenek-nenek kebasan apa kagak? Gua nanya dia, lo dia baik. Katanya basah, kata ibu-ibu tuh udah duluin. Emang apa basah? Karena payungnya dibawa bukan dipakai. Nah sekarang gue tanya, yang gampang dah. Ada muridnya Gus Dur sakit gigi. Sakit gigi. Terus minta diobatin sama Gus Dur. Gus Dur, obatin saya sakit gigi. Kata Gus Dur, jawab pertanyaan saya. 3 pertanyaan dengan 1 jawaban yang singkat. Paham? Pertama, kenapa kamu sakit gigi? Kedua, kenapa rumput lebih tinggi daripada pohon padi? Yang ketiga, kenapa ibu-ibu hamil? Jawab! Bisa nggak lu jawab? Singkat. Apanya yang singkat? Iya, maksud jawabannya singkat. Maksudnya 1 kalimat yang bagus. Bisa. Ya, udah lu turun gak bisa jawab. Jawabannya 1 kalimat saja, gara-gara telat nyabut.
Orang sakit gigi kena telat. Ibu hamil kena telat. Rumput lebih tinggi, lebih padi daripada pohon padi kena telat. Cuma satu kata doang. Telat. Alhamdulillah saya hidup lagi. Ya kita doa penolak bala. Doa penolak bala. Jangan sampai terhindar, kumpung kita terhindar dari berbagai macam musibah. Amin. Istri suami kita pada selamat. Amin. Semuanya pada selamat. Amin. Terhindar dari berbagai macam musibah. Kemarin tadi ada angin puting beliung di rasaya tuh, nen aki-aki tiba asbes. Aki-aki timpa asbes namanya Bang Candeng tuh, lagi ngangkatin jemuran, anginnya kenceng angin dia ketimpa asbes, pinggangnya sama kakinya. Mudah-mudahan kita tidak ketimpa asbes. Amin ya rabbal. Kita doa penolak bala. Tolak bala. Ini tangannya dua diangkat. Yang nggak begini gue doain gak naik kelas lo. Yang begini ibu-ibu gue doain suami kawin lagi. Lo nggak dapat kerjaan lo. Wah yang tinggi, penolak bala yang tinggi. Woi kurang tinggi kurang. Lo nggak dapat kerjaan. Tinggi ya. Dah. Terima kasih mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.